perang terakhir yang pernah dipimpin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita kupas dari awal, dari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai perang terakhir ini, menunjukkan tinggal sedikit lagi pembahasan dari perang ini ke wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini disebut dalam sejarah dengan perang Tabuk, dan perang Tabuk ini lawannya bukan orang-orang musyrik Arab, karena seluruh orang-orang musyrik Arab semua sudah masuk Islam. Ketika terjadi perang Hunain yang sebelumnya kemudian terjadi Fathu Makkah, maka Makkah sudah dikuasai kaum muslimin dan kabilah-kabilah besar sudah tunduk, dan sebagian besar kalau tidak kita katakan secara keseluruhan semua sudah masuk Islam, sehingga tidak ada hijrah lagi karena Makkah sudah dikuasai kaum muslimin dan Rasul menempatkan gubernur di Makkah. Juga bukan melawan orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi sudah kalah, mulai dari perang Bani Qunaiqah, kemudian perang Bani Nadir, kemudian perang Bani Quraidah, dan berakhir di Khaybar, sehingga orang-orang Yahudi terusir semuanya, dan tidak ada satu jiwa pun orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Artinya bahwa perang Tabuk ini betul-betul Jazirah Arab sudah disterilkan dari orang-orang musyrik ataupun orang-orang Yahudi. Jadi betul-betul Arab itu menjadi negara Islam. Lalu siapa lawannya di perang Tabuk ini? Lawannya di perang Tabuk ini adalah orang-orang Nasrani dari negeri seberang, dari Syam. Dan ketika itu Syam menjadi negara adidaya terbesar di dunia, dan penduduknya mayoritas orang-orang Nasrani. Jadi perang Tabuk ini perang Islam versus Nasrani. Itu dikenal dengan perang salib gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perang ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah, berarti 2 tahun sebelum wafatnya Nabi. Sebenarnya banyak peristiwa di tahun 9 Hijriah ini. Di antaranya adalah, sebelum saya ceritakan perang Tabuk, kematian Raja Najasyi, Raja Ethiopia, satu-satunya raja yang masuk Islam, di mana satu negara Ethiopia tidak ada yang Muslim. Rajanya Muslim tetapi negaranya Nasrani. Sehingga ketika kematiannya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul kemudian menyalatkan secara gaib. Inilah salat jenazah, salat gaib pertama yang dilakukan Nabi ketika meninggalnya Raja Najasyi. Kenapa? Karena ketika Najasyi meninggal tidak ada yang menyolatkan. Jadi ingat, Najasyi itu istilah Raja Ethiopia, namanya Ashama ibn Afjuh. Ashama ini ketika meninggal tidak ada yang menyolatkan. Maka Nabi SAW kemudian menyolat gaibkan. Dari sini ada ulama yang berpendapat dan berpandangan seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani dan murid-muridnya, mengatakan bahwa salat gaib itu hanya dilakukan bagi jenazah yang belum disolatkan. Walaupun jumhurul ulama mengatakan bahwa boleh salat gaib itu. Intinya masalah khilaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang kedua, terjadi kematian tokoh munafik Madinah. Siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini pun terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Nabi SAW sempat menyalatkan dan Umar menarik
agar jangan sampai disalatkan, karena dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika Rasul hendak mendoakan, turun ayat, la taqum fihi abada, tidak boleh mendoakan orang munafik selamanya. Karena orang munafik itu hakikatnya orang kafir, cuman berpura-pura masuk Islam. Jadi tidak ada beda munafik dengan kafir. Maksudnya munafik keyakinan, bukan munafik amal ya. Kalau munafik amal tidak kafir, seperti orang yang ngomong berdusta, orang yang dititipi amanah khianat, itu namanya munafik amal. Tapi munafik keyakinan itu artinya yang menyembunyikan kekufuran sementara zahirnya menampakkan keislaman. Itulah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik Madinah, meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Kemudian pada tahun yang sama juga terjadi perajaman kepada seorang wanita Ghamidiyah. Jadi ada seorang wanita sedang hamil datang kepada Nabi SAW. Kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni. Rasul, aku sudah berzina, tolong bersihkan. Maksudnya rajam aku, karena dia sudah menikah kemudian berzina. Tapi Rasul itu mengajarkan rahmat. Agama kita agama rahmat, ajaran kita ajaran rahmat, dan Rasul kita juga Rasul yang diutus membawa rahmat. Sehingga Rasul tidak langsung merajamnya, walaupun pengakuan itu sekuat-kuat dalil, karena tidak perlu saksi kan. Orang ngaku kan nggak perlu saksi, apa yang mau disaksikan? Ngaku sendiri orangnya. Saksi itu bagi yang nggak ngaku, maka didatangkan saksi. Tapi Rasul mengatakan, jangan-jangan kau hanya peluk-peluk saja, kau cium-cium saja, kau nggak berzina, pulang kamu. Tapi wanita ini mendesak. Akhirnya kemudian mengakui bahwa dia telah hamil dari hasil perzinahan. Kata Nabi SAW, kalau begitu lahirkan dulu anak. Maksud Rasul itu disuruh pulang dan melahirkan anak, jangan datang lagi, cukup bertobat di rumah saja. Tapi wanita ini ngotot, memang betul-betul ingin bertobat setelah dilahirkan. Wa alihi wasallam. Banyak lalat nih, tempel di sini berubah pula nih. Jadi Nabi SAW kemudian menyuruh wanita ini pulang dan jangan pernah kembali. Tapi setelah melahirkan, datang lagi dia membawa anaknya dan mengatakan, Rasul, ya anakku sudah lahir, masih ingatkan aku adalah wanita yang berzina, fatahirni, bersihkan aku. Tapi Rasul mengatakan tidak bisa, susui dulu selama 2 tahun. Maksudnya pulang, susui, jangan datang lagi, suruh bertobat gitu ya. Habis disusui, rupanya datang lagi setelah 2 tahun sempurna, datang kepada Rasul karena kegigihannya ingin bertobat. Akhirnya wanita Ghamidiyah pun dirajam oleh Rasul dan para sahabatnya. Ketika dirajam, ada yang mencaci maki wanita ini, maka Nabi SAW melarang, tidak boleh. Sesungguhnya wanita ini sudah bertobat, yang kalau dibagikan tobatnya kepada 70 penduduk Madinah itu mencukupi mereka. Lah, kejadian perajaman kepada wanita Ghamidiyah juga terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Tapi yang ingin saya kisahkan adalah perang Tabuk. Inilah perang terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa penyebabnya sehingga terjadi perang Tabuk? Kemudian bagaimana sikap para sahabat? Karena lawannya ini kelas kakap, kelas berat. Romawi lawannya, negara didaya kala itu, yang secara kekayaan, kemudian persenjataan, kemudian pasukan terkuat di dunia kala itu. Ini lawannya berat. Bagaimana sikap para sahabat? Kemudian juga apa yang dilakukan orang-orang munafik untuk menggembosi peperangan ini? Kemudian
bagaimana para sahabat Nabi SAW mempersiapkan peperangan ini bersama Rasul sampai mengalami kemenangan dan banyak peristiwa selama perjalanan. Tentu ini kisah yang lama yang sedikit kita akan coba mengulas walaupun tidak secara detail, tetapi poin-poin besarnya kita tahu tentang perang Tabuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya gesekan Islam dengan orang Nasrani di zaman Nabi itu sudah pernah terjadi, kontak fisik itu. Ketika kita bercerita tentang perang Mu'tah. Karena perang Mu'tah itu adalah gesekan kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena ketika itu Nabi SAW mengirim delegasi utusan menyurati semua raja-raja untuk masuk ke dalam Islam. Menyurati Persia, Romawi, Ethiopia, dan raja-raja besar lainnya disurati, diajak masuk Islam. Salah satunya adalah Nabi SAW mengutus seorang sahabat namanya Al-Haris ibn Umar Al-Azdi. Diutuslah untuk mengirim surat, dititipkan ke Malik Basrah, Gubernur Basrah yang ketika itu adalah bawahan dari Romawi, namanya Syarah bin Ibn Amr. Rupanya oleh Syarah bin Ibn Amr ini, pemimpin Basrah, bawahan daripada Romawi, dibunuh pula nih Al-Haris ibn, membunuh delegasi. Itu aturan. Kalau sampai dibunuh itu sama ngajak perang kan? Delegasi itu tidak boleh dibunuh. Sampai sekarang aturan delegasi tidak boleh dibunuh. Maka siapa yang membunuh delegasi itu namanya menghilangkan perang. Makanya kemudian terjadilah gesekan pertama bersama orang-orang Nasrani di perang Mu'tah, sehingga gugurlah para syuhada dari pemimpin-pemimpin Islam. Di antaranya kita kenal Abdullah ibn Rawahah gugur di situ, Zaid gugur di situ, ya, Ja'far gugur di situ. Dan akhirnya peperangan ini kemudian dipegang oleh Khalid ibn Walid. Walaupun kemudian tidak menang, tetapi mampu memukul mundur, dan Khalid pun pulang ke kota Madinah. Sampai satu kota Madinah melempari Khalid dengan debu dan mengatakan, kalian orang-orang yang lari dari peperangan, kenapa kalian tidak mati saja dalam peperangan, gitu bahasanya. Tapi Rasul membela Khalid dan pasukan yang pulang dan mengatakan mereka tidak lari dari peperangan, tapi mereka kembali untuk mempersiapkan sebuah peperangan. Taib, itu perang Mu'tah. Jadi gesekannya sudah ada tuh di Mu'tah. Lah perang Tabuk ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebabnya bermacam-macam. Ada yang mengatakan di antara sebabnya adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah At-Taubah ayat 123, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wa la yajidu fikum ghildatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian, dan hendaklah mereka merasakan sikap keras darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini turun kepada Nabi SAW seolah-olah mengisyaratkan untuk perang melawan orang-orang Syam, orang-orang Romawi, karena Jazirah Arab sudah masuk Islam semua, ya kan? Maka Nabi SAW memilih Romawi yang paling dekat dengan Islam, karena sama-sama diturunkan kitab. Mereka Nasrani, kita Islam, sama-sama diturunkan kitab, diutus pada mereka Nabi, diajak Islam, ya, maksudnya diajak masuk Islam, diajak masuk Islam dulu. Kalau mereka masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak, mereka harus bayar jizyah upeti. Kalau tidak, baru perang, kan begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 29. Allah mengatakan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu
wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar yang datang dari Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab sehingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh sementara mereka dalam keadaan tunduk kepada orang-orang yang beriman. Ini satu versi bahwa memang perang Tabuk ini adalah suruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab yang lainnya ada yang mengatakan tidak. Ini sebenarnya kekecewaan orang-orang Romawi. Karena bagaimana coba? Orang-orang yang dianggap remeh oleh orang-orang Romawi, orang-orang Arab yang tidak punya ketangkasan perang, dan mereka juga tidak dikenal di dunia, ketika perang Mu'tah kok bisa dipukul mundur dengan pasukan yang sangat sedikit oleh Khalid ibn Walid. Sehingga ketika itu penasaranlah ini orang-orang Romawi ini, Herakles ini, sehingga ingin mencoba lagi dan mengerahkan pasukan yang jauh lebih besar lagi. Sampai 4.000 pasukan dikumpulkan, termasuk digabungkan orang-orang Arab Nasrani seperti kabilah Judam, kabilah Ghassan, ya, itu juga digabungkan, dan kabilah-kabilah yang lain dari Arab yang beragama Nasrani digabungkan dengan tentara Romawi, sehingga jumlahnya sampai 40.000 orang. Tentara yang banyak, 40.000 orang kala itu, ikhwan, mengumpulkan tentara sebanyak itu, apalagi dengan persenjataan yang kuat, logistik yang kuat, dan strategis perang yang memang terkenal. Romawi kala itu adalah negara adidaya, negara kuat kan itu. Sehingga kemudian Nabi SAW sempat berpikir tentang kedatangan tentara ini, karena masalahnya datang kabar kepada Nabi SAW tentang berkumpulnya orang-orang Romawi dengan pasukan besar 40.000 dengan melibatkan kabilah Arab Nasrani dari Laham dan juga Judam dan Ghassan dan yang lainnya, bahwa mereka sudah sampai di tempat namanya Balqa. Balqa ini perbatasan Arab dengan Syam, artinya sudah dekat, ya. Rasul dapat informasi itu. Jadi Rasul mengatakan, apakah harus tetap tinggal di Madinah menunggu serangan, kemudian Rasul dan para sahabat bertahan, ataukah kemudian Rasul harus menyerang dulu sebelum mereka menyerang? Akhirnya diputuskan Rasul harus menyerang dulu. Kenapa? Kalau sampai bertahan di kota Madinah bahaya, karena nanti yang akan jadi korban bukan tentara saja, ada anak-anak, ada perempuan, ada orang sakit, ada orang wanita, dan begitu seterusnya. Jadi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Nabi SAW pun mempersiapkan pasukan, dan tidak boleh satu pun kecuali harus ikut. Ya, Rasul menekan betul dalam perang Tabuk ini, tidak boleh ada yang tidak ikut, harus ikut semua. Betul-betul Rasul mempersiapkan pasukan. Dan biasa Rasul itu kalau mau perang, kebiasaan Rasul biasanya tauriyah, pamannya tujuannya ke Batu Besar. Nanti di perjalanan itu pura-pura nanya mana jalan ke Bengkok, gitu ya, mana jalan ke Batu Haji, padahal tujuannya ke Batu Besar, gitu ya. Itu kebiasaan Rasul kalau perang itu begitu biasanya, tauriyah. Tetapi dalam perang Tabuk ini tidak ada tauriyah. Nabi SAW betul-betul mengumumkan kepada seluruh manusia, kita menghadap orang-orang Romawi dan bertempur di Tabuk. Jadi betul-betul dilakukan, karena ini bukan perang main-main masalahnya, ini perang besar. Masalahnya, ikhwan, di Madinah sendiri itu didahului sebelumnya adalah musim paceklik yang panjang, sehingga mereka tidak dapat penghasilan dari kurma-kurma mereka yang biasa mereka hasilkan. Lah, ketika kemudian terjadi perang Tabuk, pula hilang paceklik, kemudian mulai subur, kemudian kurma pula lagi ranum-ranumnya dan siap dipetik. Itu kan waktu-waktunya senang, gitu ya. Bukan waktu-waktu perang ini, waktu-waktunya ke kebun, lesehan, gitu ya, makan kurma, gitu. Diajak perang pula.
Baru selesai menghadapi paceklik, diajak perang lagi. Sehingga dari sinilah terpecah manusia. Nanti saya ceritakan siapa-siapa orang yang tidak ikut perang. Ada beberapa kelompok. Ya. Kemudian yang kedua, karena memang Nabi SAW sangat berhajat kepada tentara yang banyak, karena memang yang dihadapi juga tentara kuat dan banyak. Sementara perjalanan Madinah ke Tabuk itu cukup jauh, tidak bisa kemudian ditempuh dengan jalan kaki, harus pakai kendaraan, minimal unta dan kuda balap. Sehingga kalau tidak punya kendaraan tidak bisa mereka jalan, belum sampai dah mati di jalan. Ya kan? Kemudian juga banyak orang-orang miskin pengen terlibat, pengen ikut, tapi tidak punya senjata, tidak punya apa yang bisa mereka nafkahkan untuk peperangan ini. Jadi banyak kendala di perang Tabuk ini sebenarnya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan dimenangkan perang ini. Tapi semua karena izin Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah menangkan perang Tabuk ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mulailah kemudian banyak orang-orang yang beralasan untuk tidak ikut perang. Salah satunya adalah orang-orang munafik. Dalam perang Tabuk ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ada 6 kelompok yang tidak terlibat. Jadi ada 6 kelompok tidak terlibat dalam perang Tabuk. Yang pertama, orang-orang munafik. Jelas mereka banyak alasan. Di antara alasan orang-orang munafik adalah sampai ada seorang munafik namanya Al-Jidd ibn Qais, munafik. Datang kepada Nabi SAW, Rasul, saya ini tidak tahan melihat perempuan, mudah terfitnah. Sementara perempuan Bani Asfar, maksudnya perempuan Bani Asfar itu perempuan orang-orang Syam, perempuan orang Romawi itu cantik-cantik. Kalau seandainya saya melihat perempuan-perempuan atau gadis-gadis Bani Asfar di Tabuk sana, terfitnah saya. Sebaiknya izinkan untuk tidak ikut perang. Alasan ngeles, ya kan? Akhirnya Nabi SAW mengizinkan untuk tidak ikut perang. Tetapi Allah turunkan ayat surah At-Taubah 49. Wa minhum man yaqulu dzan li wa la taftini ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang berkata, berilah saya keizinan untuk tidak berperang wahai Rasul, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus kepada fitnah, katanya. Maksud fitnah di sini kalau nengok perempuan cantik tak tahan gitu ya. Maka Allah jawab, ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dengan ngomong itu sendiri mereka sudah terfitnah. Dengan tidak ikut perang itu mereka sudah terfitnah itu. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Kemudian di antara munafik juga, sebagian munafik dan munafik yang lainnya menggembos itu dan mengatakan ini musim panas, Tabuk jauh, kita harus melewati lembah dan padang pasir, belum sampai kita sudah mati kehausan, katanya. Sebaiknya tidak usah ikut perang. Itu digembosi kawan-kawan itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan juga ayat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggalkan, artinya tidak ikut perang itu dari orang-orang munafik, mereka merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasul, tidak ikut perang, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Sebagian mereka mengatakan, janganlah kamu berangkat perang, ini musim panas. Maka Allah katakan ya Muhammad, api neraka Jahannam jauh lebih panas dibandingkan panasnya matahari. Diingatkan, kalau kalian mengatakan jangan pergi perang, ini musim panas, ingat Jahannam lebih panas lagi gitu. Itu jawaban antum tuh.
Pamannya siang-siang ada daurah, ayo kita pergi daurah. Panas, jahanam lebih panas. Gitu ya. Diajak kebaikan kok bilang panas. Bilang itu, neraka lebih panas lagi. Milih mana? Panas matahari atau jahanam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Banyak alasan, ada sekitar 80 orang munafik. Kemudian mereka berdusta membuat-buat alasan, akhirnya tidak ikut perang. Kelompok yang kedua, orang-orang yang diperintahkan Rasul memang tidak boleh ikut. Seperti contohnya umpamanya Muhammad ibn Maslamah. Muhammad ibn Maslamah memang oleh Nabi tidak disuruh untuk ikut. Kenapa? Karena kalau ikut semua, siapa yang memimpin Madinah? Nanti Madinah diserang, ya kan? Makanya kemudian Rasul memilih Muhammad ibn Maslamah untuk memimpin Madinah sementara Rasul sedang berperang di Tabuk. Termasuk juga Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang ikut perang. Kenapa? Dikhawatirkan ada serangan mendadak ke Madinah, sementara keluarga Rasul semua di Madinah, istri-istrinya, anak-anaknya, kan itu, kerabat-kerabatnya. Maka Ali disuruh melindungi mereka. Ketika Nabi SAW sudah pergi dari Madinah dan belum jauh dari Madinah, ada yang nyeletuk kepada Ali radhiyallahu anhu dengan kata-kata, Ali ini kayak perempuan, kok nggak ikut perang, katanya. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu nyusul Nabi. Nggak enak dengan ucapan orang tuh. Datang dia kepada Nabi Rasul, apakah engkau akan meninggalkan aku bersama anak-anak dan perempuan? Tidak bisalah. Aku kan bukan orang yang punya uzur. Aku bukan orang sakit, aku bukan perempuan, aku bukan anak-anak. Kau juga tidak memilih aku memimpin Madinah. Loh, kenapa kau suruh aku tidak ikut? Kata Nabi SAW di hadapan para sahabat, ya Ali, amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Wahai Ali, ridhokah engkau kedudukan kamu itu seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa? Ketika Musa pergi, Harun yang memegang Bani Israel. Sebaiknya kau tetap tinggal di Madinah. Akhirnya kemudian setelah Rasul ngomong begitu di hadapan para sahabat, otomatis kan tidak akan jadi fitnah lagi bagi Ali, kan? Tidak ada orang yang ngomel lagi, kan? Maka Ali akhirnya kemudian balik lagi ke kota Madinah. Jadi kelompok yang kedua itu memang oleh Nabi disuruh jangan pergi, karena memang ditugaskan tugas, gitu ya. Kemudian kelompok yang ketiga, orang-orang yang punya uzur. Memang mereka tidak bisa perang, pincang, buta, kan itu ya, sakit parah, ya tidak mungkin perang. Perjalanan jauh, panas, berjam-jam lewat bukit dan padang pasir, cemana diikutkan orang-orang kayak gini. Sementara satu unta saja gantian 18 orang. Satu unta itu gantian 18 orang. Makanya kan kendaraannya kan memang terbatas, sementara yang ikut itu 30.000 orang. Jadi setiap 18 orang satu unta gantian. Coba bayangkan susahnya menuju Tabuk itu. Makanya kemudian orang-orang yang memiliki uzur tidak disarankan pergi. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa karena tidak pergi perang atas orang-orang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kelompok yang ketiga. Memang orang-orang yang memiliki a'dzar, uzur, ya tidak layak perang lah, kan itu. Kemudian yang keempat, orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin, mereka sudah nawarkan diri mau perang. Ya Rasulullah, angkut saya, bawa saya, gitu ya. Masalahnya kendaraan terbatas, saya katakan tadi 18 orang satu unta, kan gitu. Sementara mereka juga tidak punya pedang, tidak punya apa-apa, mau perang pakai apa, kan gitu ya. Makanya kemudian
Orang-orang ini oleh Nabi SAW ketika mereka mengatakan, angkut kami wahai Rasul, kata Rasul, tidak bisa, sudah nggak ada lagi, ini aja kekurangan, sebaiknya kalian pulang saja, doakan kami. Maka mereka pun kemudian kembali ke rumahnya dalam kondisi menangis, sedih, tidak bisa ikut perang. Dan Allah gambarkan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dalam surah At-Taubah 92 Allah katakan, dan terhadap orang-orang yang datang kepada engkau wahai Muhammad dan mengatakan, angkut aku, angkut kami, kemudian kau katakan kepada mereka, tidak ada lagi kendaraan untuk kalian, maka mereka pun berpaling, sementara mata-mata mereka berlinang air mata karena sedih, karena mereka tidak ikut perang. Dan mereka ada 7 orang, di antaranya adalah Salim ibn Umar, kemudian Ulbah ibn Zaid, kemudian Abdurrahman ibn Ka'ab, kemudian Amr ibn Al-Humam, kemudian Abdullah ibn Mughaffal, kemudian Abdullah ibn Amr Al-Muzani, dan yang terakhir yang nomor yang terakhir Irbad ibn Sariyah, ma'ruf, yang membawakan hadis tentang pentingnya tamasuk dengan sunnah. Irbad ibn Sariyah, dan mengatakan juga Harmi ibn Abdillah. Intinya sekitar 8-7 orang ini, 7 atau 8 orang, mereka memang miskin, tidak bisa ikut perang. Kemudian kelompok yang kelima yang tidak ikut terlibat juga adalah orang-orang yang bukan ahli perang. Mereka bukan ahli perang seperti anak-anak, kan bukan ahli perang. Karena Rasulullah yang membatasi bolehnya berperang itu kalau usia 15 tahun sudah balik. Kalau di bawah itu ditolak sama Nabi, bukan ahli perang. Kemudian wanita bukan ahli perang. Kemudian kakek-kakek yang sudah tua renta, yang jalan pun susah, itu bukan ahli perang. Maka mereka tidak dilibatkan dalam perang Tabuk ini. Kemudian yang terakhir ahli maksiat, tapi bukan munafik dia. Dia bukan munafik karena memang waktu itu kan Madinah sedang berbuah kurma kan gitu. Jadi karena kemalasan mereka, ini gimana ninggalin kebun, dah mau panen, suruh perang pula kan itu ya. Akhirnya kemudian karena malas mereka, akhirnya tidak ikut perang, tapi mereka tidak munafik. Ya. Mereka tidak munafik, mereka bermaksiat saja kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu 3 orang. Yang pertama disebutkan namanya Ka'ab ibn Malik, kemudian yang kedua Hilal ibn Umayyah, dan yang ketiga Mararah ibn Rabi. Dan ini masyhur kisahnya 3 orang ini, karena setelah terjadi perang Tabuk, akhirnya 3 orang dihukum, manusia tidak boleh bicara dengan dia, dan dia pun tidak boleh bicara dengan manusia selama 50 hari. Tidak boleh tinggal dengan istri-istri anak-anaknya. Memang dihajar betul, bukan dihajar, dihajar. Hajar itu artinya dibiarkan, jangan diajak ngomong. Bayangkan coba satu kota Madinah mau ngomong nggak dijawab, nggak ada yang ngajak ngobrol sama dia. Apa nggak stres tuh hidupnya kan? Tapi 3 orang ini lulus ujian, artinya mereka bukan orang munafik, ya, dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga turun ayat dari langit. Ini di antara 6 orang yang tidak terlibat dalam perang Tabuk ini. Baik, kita masuk pada cerita perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi SAW mendapatkan kabar bahwa di Balqa itu sudah berkumpul 40.000 orang-orang Romawi dan juga orang-orang Nasrani dari kabilah-kabilah Arab bergabung dengan mereka. Sementara Nabi SAW kemudian melihat bahwa perbekalan rasanya tidak cukup, kemudian juga kendaraan tidak ada, persenjataan begitu juga, sementara yang daftar jihad banyak. Maka Nabi SAW mulai mendorong manusia untuk infak, mencari biaya perang, ya. Lah kemudian Nabi SAW kemudian mengumpulkan para sahabat Nabi SAW, kemudian Rasul berkhutbah soal infak. Maka tiba-tiba kemudian ada satu orang pulang ke rumahnya, kemudian membawa kresek isinya
perhiasan atau uang, kemudian di hadapan seluruh para sahabat dan juga Rasul, kemudian diletakkan di hadapan Rasul. Ini bukan riya. Ya. Makanya Nabi SAW ketika melihat perbuatan sahabat ini, langsung dia mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Siapa yang mencontohkan contoh yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau menampakkan amal untuk dicontoh tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu untuk riya dan sum'ah dan kibar, kesombongan, bukan. Jadi sahabat diberikan contoh. Makanya setelah dicontoh, semua para sahabat bubar. Kemudian pada pulang ke rumahnya, membawa harta-harta seadanya yang mereka miliki. Lah disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu an adalah sahabat yang paling banyak ketika itu berinfak dalam perang Tabuk. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Abdurrahman ibn Khabbab, dia mengatakan, aku menyaksikan Nabi SAW sedang mengompori para sahabat untuk berinfak guna modal perang bagi tentara-tentara yang kesulitan untuk perang. Faqama Utsman ibn Affan, berdirilah Utsman ibn Affan, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aktabiha fi sabilillah. Rasul, aku punya 100 ekor unta dan seluruh perbekalan yang ada di pundaknya aku serahkan untukmu, gunakan di jalan Allah. 100 ekor unta dan semua perbekalan yang ada di punggung unta. Maksudnya perbekalan di atas unta itu ya untuk logistik kan gitu ya. Namanya perang harus makan juga. Gandum atau apa gitu ya. Kemudian Nabi SAW berkhutbah lagi. Tiba-tiba kemudian Utsman berdiri lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, alayya mi'ata ba'irin bi akhlasiha wa aktabiha. Saya masih punya 200 ekor unta lagi penuh di atas pundaknya dengan seluruh perbekalannya. Jadi sudah berapa itu? 300 ekor unta dengan seluruh perbekalan di atas untanya itu. Dalam riwayat yang lain, bukan hanya 300 ekor unta saja, bahkan Nabi SAW dikagetkan dengan Utsman. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, aku memiliki bi alfi dinar fi thawbi. Aku punya uang sebanyak 1000 dinar. 1 dinar berapa? 4 gram lebih emas. Itu 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram lebih emas. Kalau 1 gramnya mencapai 1 juta, berarti 1 dinar itu ya sekitar 5 jutaan kali 1000. Oh, miliar juga kan begitu ya. Ini uang ini ya. Jadi uangnya 1000 dinar, kemudian untanya 300 bersama seluruh perbekalannya. Kira-kira di zaman sekarang sekaya-kayanya orang, nggak ada orang infak sebanyak ini. Jangan lagi infak, korban lah, korban ya. Korban ya paling seekor sapi. Nabi itu loh korban 100 ekor sapi. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, seperti itulah Utsman sampai Rasul itu membolak-balikan tuh uang itu. Kemudian Nabi SAW langsung turun dari mimbar, kemudian mengatakan, ya Utsman, ma dharraka ya Utsman ma amilta ba'da hadzal yaum. Utsman, tidak ada yang mudaratkan kamu setelah infak hari ini, banyak sekali infakmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu yang lain pun tidak tinggal diam. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang selalu bersaing dengan Abu Bakar dalam amal soleh, terutama dalam sedekah. Jadi Umar itu kan selalu kalah dan tidak bisa menyaingi Abu Bakar dalam amal soleh. Jadi ketika mendengar Rasul butuh biaya untuk perang Tabuk, dia mengatakan, inilah waktunya saya bisa melibas Abu Bakar, katanya. Asik saya aja yang kalah dengan dia dalam amal soleh. Hari ini kesempatan saya bisa mendahului Abu Bakar, datang kepada Rasul. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah,
saya punya separuh harta, saya infakkan semuanya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma abqaita li ahlika ya Umar, kau infakkan separuh harta itu, bagaimana kondisi keluargamu? Kata Umar, kan masih ada separuh katanya. Setelah Umar menginfakkan separuh harta, selang beberapa waktu Abu Bakar datang. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku infakkan semua hartaku. Ini separuh, ini semua hartaku aku infakkan untukmu. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, wa ma abqaita li ahlik, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Mungkin bagi Abu Bakar bahasa ini sederhana, biasa. Bagi kita luar biasa. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku tinggalkan seluruh anak istriku kepada Allah dan Rasulnya. Tawakal. Kan itu ya. Coba ada orang yang menginfakkan semua harta? Enggak ada. Jangan lagi semua harta diinfakkan. Anggaplah orang kaya punya 2 rumah, tiba-tiba diinfakkan 1 rumah. Kata istrinya, gila kau suamiku, katanya. Suaminya digila-gila. Yang infak dibilang gila. Gimana yang gila? Apa sebutannya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya di sini bahwa lihat bagaimana semangat para sahabat. Setelah itu datang Abdurrahman bin Auf menginfakkan banyak hartanya. Datang Talha ibn Ubaidillah menginfakkan, sampai kepada ada orang-orang yang miskin yang malu-malu menginfakkan karena tidak punya uang, membawa gandum separuh sok. 1 sok itu 4 gini. Berarti kalau separuh 2 gini nih, 2 ciduk saja nih. Ya, malu-malu dia datang mau bawa 2 ciduk gandum itu. Akhirnya dicibir orang-orang munafik dan mengatakan, innallaha la ghani an sadaqati hada. Allah itu maha kaya, ngapain kau sedekah kok sikit? Enggak perlu, Allah maha kaya, katanya. Digembosi sama orang munafik. Tapi kalau orang kaya ngasih harta banyak, kata orang munafik itu sedang ria. Itulah orang munafik. Jadi kalau orang kaya infak dibilang ria, kalau orang miskin infak dibilang Allah lebih kaya. Enggak usah katanya. Si munafik itu. Karena memang munafik itu setan dari kalangan manusia. Ya, kalau setan dari kalangan jin ya jelas. Ya, dia akan membisikkan di telinga orang yang infak sebagaimana Allah berfirman, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jangan infak, nanti kau fakir, nanti kau miskin. Untuk yang lain saja, kan gitu ya. Kau kan belum punya kulkas, beli kulkas. Yang gitu. Jadi setan itu begitu bisik-bisiknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga ada yang sama sekali tidak punya apa-apa. Jangan lagi cerita uang, cerita kendaraan, cerita senjata, cerita gandum. Tidak punya apa-apa, tapi pengen infak. Namanya siapa? Namanya Ulbah ibn Zaid. Ulbah ibn Zaid. Ini infaknya luar biasa. Dikisahkan oleh Wathilah ibn Asqa radhiyallahu anhu. Jadi ketika perang Tabuk, ini Ulbah ibn Zaid ini sahabat Nabi SAW, tidak ada yang bisa diinfakkan karena memang enggak punya harta sama sekali. Tapi sebelum tidur dia mengatakan, Allahumma innaka qad amarta bil jihad wa raghibta fihi thumma lam taj'al indi ma atakawwa bihi ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam taj'al fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yahmiluni alaihi wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabani biha fi malin aw jasadin aw irdin thumma asbaha ma'as nas faqala Rasulullah SAW ainal mutasaddiqu hadhihi laila. Jadi ada kasusnya begini, Ulbah ibn Zaid ini di malam hari dia menangis, ya Allah, katanya, sungguh nabimu sudah memerintahkan jihad dan sungguh nabimu sudah mendorong untuk jihad, sementara aku tidak bisa menyumbangkan sedikit pun kepada nabiku. Aku sudah tawarkan badanku, nabiku mengatakan tidak ada yang bisa membawamu. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, terimalah sedekahku. Sedekahku adalah, maka setiap yang mendolimi diriku, apakah mendolimi hartaku, mendolimi jasadku, mendolimi kehormatanku, ku maafkan semuanya. Itulah sedekahku. Kemudian di siang hari Nabi SAW, esokan harinya Rasul bertanya, siapa yang bersedekah tadi malam, katanya. Siapa yang bersedekah tadi malam? Tidak ada orang-orang malam-malam bersedekah. Itu.
Rupanya mengatakan, Ulbah ibn Zaid, saya wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan di hadapan Ulbah, qad kutibta fi zakati, maka apa yang kau lakukan semalam sudah dicatat menjadi bagian daripada zakat. Ini zakat paling rendah gitu ya. Pokoknya memaafkan semua yang mendoliminya, itu zakat dia lah semuanya. Ustaz, saya milih yang terakhir aja lah. Biar gak keluar duitnya. Gak bisa juga antum mau disakiti dendamnya sebulan. Mana antum bisa? Ada yang bertahun-tahun, ada yang sampai anak turunannya itu diceritakan dendamnya itu. Karena bukan mudah memaafkan orang itu, ikhwan. Minta maaf aja berat, apalagi maafkan orang makin berat lagi. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ketika Rasul sudah bergerak, ada sahabat-sahabat yang nyusul. Seperti umpamanya Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi Rasul sudah sampai di Tabuk, dia masih di kabilahnya. Kemudian dia pun karena tidak ada kendaraan yang bisa mengangkut dia, terpaksa di jalan kaki. Bayangkan, jalan kaki dari Madinah menuju Tabuk. Abi Dzar Al-Ghifari. Kemudian setelah dari kejauhan, ada yang memberitahu kepada Nabi SAW, nampaknya ada debu dari kejauhan. Jangan-jangan ada orang yang menyusul kita. Nabi SAW mengatakan, mudah-mudahan kun Abu Dzar, mudah-mudahan dia adalah Abu Dzar. Rupanya setelah dekat nampak mukanya, kata para sahabat, oh betul juga yang dikatakan Rasul, Abu Dzar, Abu Dzar, ahlan wa sahlan ya Abu Dzar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, rahimallahu Abu Dzar, yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Semoga Allah merahmati engkau wahai Abi Dzar, kau berjalan sendiri, kau akan mati sendiri, kau akan dibangkitkan sendiri. Karena kematian Abi Dzar ini memang tragis. Ya, jadi Abi Dzar ini ketika sudah tua, dia pun kemudian menyendiri di sebuah tempat namanya Rabdah, di tengah padang pasir, pakai kemah gitu saja. Dia menyendiri di situ. Kemudian akhirnya dia pun sakit. Dia berwasiat kepada anak dan istrinya dan mengatakan, idza mittu faghsilani wa kaffannani wa wada'ani ala tariq fa awwalu rabbin yamurruna bikum faqula hadza Abu Dzar. Kata Abu Dzar, kalau aku mati, tolong kalian berdua mandikan aku, tolong kalian berdua kafani aku. Sebelum kau kuburkan, letakkan jenazahku di jalan, katanya. Maka siapapun yang pertama kali melewati tempat itu kemudian bertanya, ini jenazahnya siapa? Katakan, ini jenazahnya Abu Dzar. Rupanya orang yang pertama kali lewat di situ adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian mengatakan, mahadha, ada apa ini? Jenazah siapa kalian letakkan di jalan ini? Maka anaknya mengatakan, Abu Dzar, ya Abdullah ibn Mas'ud, dia adalah Abu Dzar. Langsung kaget dan turun. Kemudian dia mengatakan, rahimallahu Abu Dzar, yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yub'atsu wahdah. Semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Dzar, persis yang dikatakan Nabi. Engkau berjalan sendiri dalam perang Tabuk, engkau mati sendiri di tengah padang pasir, dan engkau akan dibangkitkan sendiri pada hari kiamat. Subhanallah. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dulunya mantan perampok, tapi kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat mulia. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga Abu Khaythamah dan juga Umar ibn Wahab, itu orang-orang yang telah datang dan menyusul Rasul ke Tabuk, dan akhirnya kemudian mereka sampai di Tabuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita akan jelaskan mauqif orang-orang munafik, bagaimana mereka menggembosi peperangan ini. Pertama, mereka berusaha untuk istihza, mengolok-olok Rasul dan orang-orang yang beriman. Ketika para sahabat Nabi sedang berkumpul, ini sepulangnya dari Tabuk, kemudian orang-orang munafik berkumpul. Begitulah arwah itu, junudun mujannadah. Arwah itu akan bergabung dengan seragamnya. Angkatan laut ya angkatan laut gitu, angkatan darat gitu ya. Ya, nggak mungkin pula satpam gabung dengan angkatan darat, kan beda ya satpam dengan satpam kan itu ya. Walaupun seragamnya sama dengan polisi, ya tetap aja kan satpam dan ini polisi ini. Begitu roh, sesuai dengan seragamnya.
Kalau dia orang baik, pasti cari kawan orang baik. Kalau dia orang jahat, perampok, pasti cari kawan perampok juga kan, diajak kerjasama kan gitu. Itulah ruh. Ruh itu akan cenderung kepada seragam dia. Dia orang baik atau orang buruk. Orang munafik tidak mungkin kumpul dengan sahabat. Sahabat pula tidak kumpul dengan orang munafik. Masalahnya di zaman Rasul kan tidak dibedakan, dan tidak bisa dibedakan mana sahabat mana munafik. Karena Rasul tidak tahu mana satu munafik. Rasul tidak tahu yang gaib. Ya. Rasul itu tahu munafik setelah ada wahyu memberitahu si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Itu pun dirahasiakan oleh Nabi. Yang mengetahui tentang nama-nama munafik itu cuma satu sahabat, namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hai Hudzaifah sini, kau catat semua orang-orang munafik ini. Jadi Hudzaifah itu sampai dijuluki di tengah para sahabat sirun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Tidak ada satupun sahabat yang tahu. Abu Bakar tidak tahu, Umar tidak tahu, Ali tidak tahu. Pada itu orang-orang dekat Nabi, ya Utsman dan yang lainnya. Semua keluarga Nabi tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Nabi dengan Hudzaifah. Sampai Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah. Hudzaifah, asamani Nabi sallallahu alaihi wasallam ani munafik. Ada enggak di catatanmu aku munafik? Kata Hudzaifah, enggak bisa. Rasul sudah memberitahu jangan dikasih tahu orang. Tolonglah Hudzaifah. Tolong katanya kan. Ngambil dia. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, baik, hanya kau saja yang kau jawab. Selainnya tidak akan ku jawab. Kemudian dia mengatakan, tidak ada. Kata Umar, alhamdulillah, aku bukan orang munafik. Ya. Takut para sahabat itu kan. Ya, sampai nanyakan langsung kepada Hudzaifah, jangan lagi Umar bin Khattab yang maksa untuk dibongkar isi catatan itu. Ada namanya sahabat yang dibesarkan malaikat. Siapa namanya? Handolah. Kenapa Handolah itu sahabat yang dibesarkan malaikat? Karena ketika dia junub habis hubungan dengan istri, dia tidak sempat mandi junub, keburu berangkat perang, mati syahid. Maka ruhnya dibesarkan malaikat. Maka ini disebut Handolah ghasilul malaika. Handolah sahabat yang dibesarkan malaikat. Handolah ini bercerita kepada Abu Bakar. Abu Bakar, saya ini kalau hadir di majelis Nabi, Nabi kok cerita surga neraka, kok ayat surga neraka itu ada di pelupuk mataku nih. Tapi kalau aku kemudian pulang ke keluargaku, ke bisnisku, rasa-rasanya surga neraka itu hanya mimpi saja, hanya cerita saja. Hilang tuh kalau sudah sampai di keluarga dan pekerjaanku. Apa saya munafik? Maka Abu Bakar mengatakan, apa yang kau rasakan sama juga yang aku rasakan. Kalau gitu kita tanya sama Nabi, apakah sifat seperti ini munafik? Ya kayak antum nih, kalau lagi ngaji khusyuk kan itu. Oh, tapi kalau udah keluar dari pintu saja udah cerita lain tuh. Kan itu seperti itulah kan itu. Jadi Abu Bakar ini datang kepada Rasul. Rasul, kami ini kalau bermajlis dengan kamu, kau cerita sorga, kayaknya sorga ada di mata. Kau cerita neraka, kayaknya neraka ada di mata. Tapi kalau kami pulang sibuk dengan bisnis dan keluarga, hilanglah cerita-cerita itu. Apa kami berdua munafik, wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, tidak. Walakin ya Handalah sa'atan sa'ah. Tidak, wahai Handalah, tetapi ingat, kalau engkau ingin tetap tidak disebut munafik, sa'atan sa'atan, satu waktu hadirlah kau di majelis taklim, satu waktu kau bekerja. Ya. Jadi jangan full bekerja terus, tidak pernah hadir di majelis taklim gitu. Sekali-kali hadirlah di majelis taklim, sekali-kali sibuk dengan dunia supaya imbah. Kan itu ya. Kalau ngaji terus, nggak kerja nggak makan. Itu maksudnya. Kalau kerja terus tak ngaji, hilanglah ilmu. Kan itu. Maksiat pun ujung-ujungnya. Maka kata Rasul, ya imbangkanlah, sekali-kali hadir di majelis taklim, ya sekali-kali kau sibuk, kata Rasul. Ya. Dan begitulah manusia hidup kan. Tidak semua sahabat tuh ngaji terus, tidak, ada yang bekerja juga kan itu ya. Tapi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang munafik ini ketika melihat sahabat sedang berkumpul dengan Nabi, ini mereka lagi lelah, namanya peperangan. Ya. Tiba-tiba nyeletuk salah seorang di antara mereka dan mengatakan, "Ma ra'aina qurra'ina." Kami tidak pernah melihat ahli-ahli Quran. Maksudnya sahabat dan para dengan Rasul itu sedang berkumpul sambil nunjuk jarinya tuh. Ma ra'aina qurra'ina katanya. Aku tidak pernah melihat ahli Quran seperti mereka katanya. Apa kata dia? Arghabu butunan wa akdzabu alsinan wa ajbanu inda liqa min haula katanya. Yang paling rakus perutnya, yang paling dusta lisannya, yang paling penakut ketika perang kecuali mereka katanya. Padahal munafik yang seperti itu jadi dilemparkan itu sifat kepada para sahabat. Ada pula sahabat Zaid bin Thabit mendengar
Ngomong apa kalian? Kulaporkan kepada Nabi. Akhirnya datang pada Nabi. Sebelum dia datang, Jibril sudah datang ngasih tahu. Kemudian Nabi SAW marah karena ini penghinaan. Maka Rasul naik ke atas unta meninggalkan mereka. Ketahuan belang mereka. Mereka mengejar Rasul sambil memegang pelana kudanya Rasul dan mengatakan, Rasul innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Rasul, kami ini hanya bercanda, sendar gurau. Ini enggak sungguh-sungguh katanya. Tapi Rasul mengatakan dengan membawakan ayat Al-Quran, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan Rasul dan ayat-ayatnya kalian berani mengolok-olok? Tidak ada uzur kepada kalian. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Lihat di zaman Rasul. Di zaman sekarang lebih parah lagi. Lihat di medsos itu, di YouTube itu, sampai ada channelnya khusus. Orang Islam tapi menjelek-jelekan Islam. Orang Islam tapi menyerang Islam. Orang Islam tapi menyerang para ulama Islam. Munafik. Dulu munafik nggak nampak, sekarang pula munafik. Loh, saya munafik, seolah-olah ngomong begitu dia. Cuman nggak ngomong gitu ya, padahal seolah-olah dia ngomong saya ini munafik gitu. Cuman bahasanya tidak demikian. Bahasanya itu terpancar dari lisan mereka. Dihina seorang ustadz yang sedang berceramah ya. Ma'asyiral muslimin, sedikit-sedikit dibilang kadal gurun itu apa itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kembali bahwa ini mauqif pertama istihza. Yang kedua, muhawalatu ikhtiyalin Nabi, berusaha untuk membunuh Nabi. Di perang Tabuk ini orang-orang munafik ini berusaha untuk membunuh Nabi itu. Sampai-sampai ada beberapa orang munafik yang hendak membunuh Nabi SAW di malam hari, tetapi kemudian Allah turunkan ayat kepada mereka, yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadlih fa in yatubu iyyaka khairan lahum wa iyatalau yu'adzibhumullahu adzaban alima fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir. Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Rasul. Jadi ketika mereka mengatakan kami tidak hendak membunuh, ketahuan nih belangnya, mereka berdusta. Enggak, kami tidak hendak membunuh. Begitulah orang munafik. Kalau sudah tahu belangnya, kemudian ngeles gitu ya. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya. Sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertobat itu lebih baik. Tapi kalau mereka tidak bertobat, niscaya Allah mendatangkan azab kepada mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mereka berusaha untuk membunuh, ini di perang Tabuk nih. Kemudian juga yang ketiga, mereka berusaha untuk membuat markas yang disebut dengan Masjid Dirar. Gitu ya. Jadi sebelum perang Tabuk, orang munafik ini geng-gengnya ngadakan rapat. Mereka akan membuat masjid. Masjid ini dijadikan untuk apa? Untuk sarang orang-orang munafik. Pertama, untuk menggembosi kaum muslimin, mengadakan perpecahan di dalam. Kemudian irsad, dijadikan mata-mata musuh. Ya. Kemudian untuk kekafiran mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau pulang dari Tabuk, mampirlah kau jadi imamlah di masjid kami, katanya. Ya Nabi ya, karena memandang itu sebuah kebaikan dan Rasul tidak tahu mana munafik kan, ya saja kan. Ketika pulang dari Tabuk, mereka meminta janji, bukankah Rasul engkau akan sholat di tempat kami? Tiba-tiba turun ayat untuk membakar masjid itu. Oh, itu dibuat oleh orang munafik untuk memecah belah kaum muslimin, tafriq, kemudian irsad, memata-matai kaum muslimin, wa kufran, dan menyebarkan kekafiran. Maka Rasul mengerahkan para sahabat bakar masjid itu. Maka dibakarlah Masjid Dirar itu. Dan banyak lagi tingkah laku orang-orang munafik dalam rangka menggembosi perang Tabuk ini. Kemudian setelah Nabi SAW berangkat dengan 30 ribu orang para sahabatnya untuk berhadapan dengan orang-orang Romawi yang jumlahnya sampai 40 ribu tentara musuh. Di sini terjadi mukjizat banyak. Ada berapa mukjizat terjadi saat
kepergian Rasul di perang Tabuk. Mukjizat pertama, sahabatul ma. Perjalanan itu kan melelahkan, panas terik yang luar biasa, apalagi terjadi di bulan Ramadan. Bayangkan, ini terjadi di bulan Ramadan, ya. Perang Tabuk ini terjadi di bulan Ramadan, kan berangkat di bulan Ramadan, artinya kan ada sebagian yang berpuasa, teriknya luar biasa, panasnya gitu ya. Maka Allah berikan mukjizat kepada Rasulnya dengan sahabatul ma, dengan turunnya hujan kepada mereka. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya bahwa kalian akan sampai di Tabuk dan kalian akan mengalami kepanasan yang luar biasa. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya. Maka Rasul pun berdoa, turun hujan. Dan itu mukjizat. Akhirnya para sahabat bisa minum sepuas mereka, unta-unta bisa minum, kuda-kuda bisa minum, dan mereka segar lagi. Ya. Kemudian yang kedua, khabarun naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabar unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada unta Rasul itu lepas. Lah dicari-cari nggak ketemu kemana oleh para, kan Rasul mengutus sahabat untuk mencari untanya yang lepas. Kemana unta ini? Ini ada kesempatan orang munafik ini untuk istihza dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagian mereka mengatakan, lihat orang itu ngaku Nabi tapi tidak tahu untanya di mana katanya. Dia bilang gitu. Kalau dia Nabi mesti tahu lah di mana untanya. Ngapain ngerahkan sahabat pula cari unta? Katanya. Ini kan penghinaan kepada Rasul kan gitu ya. Makanya Nabi SAW kemudian dihabarkan dari langit dan Rasul mengatakan, a'lamu illa ma'allamani, a'lamu illa ma'allimni illa ma'allamanillahu wa qad dallanillahu 'alaiha wa hiya fi hadzal wadi fi syihbi kadza wa kadza wa qad habasatha syajaratun bizimamiha. Kata Rasul, sesungguhnya aku tahu, tetapi pengetahuan itu Allah yang kasih tahu aku. Untaku berada di lembah ini, di kabilah ini. Kebetulan ada pohon yang bercabang, itu tali pelananya terkait di cabang pohon tertentu. Carilah, di situ ada untanya. Ini mukjizat Nabi. Ya, ada di situ. Karena ini akibat orang munafik mengatakan, masa seorang Nabi kok nggak tahu untanya kemana kan itu. Ini pelecehan kepada Nabi SAW. Ya, karena Rasul diberikan mukjizat. Kalau orang sekarang ngeramal pasti dusta. Ya, tidak mungkin benar. Pak dukun, mobil saya sudah setahun dicuri orang. Di mana ya? Oh, mungkin di daerah Batu Haji. Nggak tahu tuh di Batu Haji. Cari aja di Batu Haji. Batu Haji luas, mau di mana kan gitu ya? Kan dukun kan itu main umum-umum saja. Dia nggak berani memastikan tuh alamatnya sekian, gang sekian, RT sekian, kecuali yang maling kan itu. Intinya bahwa dukun itu para pendusta. Kemudian juga al-ikhbar bi hububir rih asyadid wa tahdhir min. Jadi Nabi SAW menghabarkan para sahabatnya, apabila sampai di Tabuk nanti akan ada angin. Nah, kita tahu kalau musim angin di padang pasir itu, saya pernah mengalami waktu di Yaman. Itu kalau musim debu itu angin datang itu udah kayak apa saja, nanti hilang itu udah berdebu semua tuh. Muka berdebu semua, berdebu. Sekali datang itu enggak lihat, tangan kita pun enggak lihat nih. Pada satu jengkal itu kalau datang musim debu. Kata Nabi SAW, nih kalau kalian sampai nanti akan datang angin debu, maka tolong pegangi semua unta, kuda dan kendaraan kalian. Karena takutnya kabur kan itu ya, ketakutan itu, maka pegangi betul, dan betul terjadi itu, datang itu ya debu, angin debu itu, dan para sahabat sudah tahu kan terjadi. Siapa yang ngasih tahu? Nabi. Siapa yang ngasih tahu? Allah lewat malaikat Jibril. Kemudian termasuk juga di antara mukjizat Rasul, taksiru ma'i aini Tabuk. Rasul itu berdiri di mata air Tabuk, air habis, sahabat kehausan. Ya, maka dengan mukjizat Nabi SAW kemudian sahabat meminta air kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memukul sebuah batu keluar air. Dan itu mukjizat Nabi SAW, termasuk juga taksir to'am, logistik yang sangat sedikit, makanan yang makin habis, tetapi datang mukjizat Rasul, satu nampan itu bisa sampai ratusan sahabat yang makan tuh habis-habis tuh. Luar biasa. Dan itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla,
ketika betul-betul berhadapan antara tentara Rasul dan tentara Romawi. Dan ingat, ini langsung dipimpin Nabi masalahnya. Dan ini perang terakhir Nabi. Habis itu tidak ada perang lagi. Ya. Habis itu ya peristiwa-peristiwa kecil saja sampai wafatnya Nabi SAW. Sehingga ketika kemudian berhadap-hadapan, kemudian betul-betul terjadi pertempuran, maka Allah Subhanahu wa taala menangkan. Padahal jumlah kaum muslimin 30.000 melawan 40.000 kan gitu. Beda 1.000. Beda 10.000. Kan lumayan beda 10.000 itu ikhwan. Tetapi sekali lagi dalam peperangan Islam dalam sejarah itu, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Makanya ketika panglima perang Romawi ini bertanya kepada Khalid ibn Walid tentang rahasia kemenangan. Kemudian Raja Herakli itu ketika itu menuduh, jangan-jangan orang Arab menyerang Romawi itu karena mereka terjadi paceklik hebat, mereka kelaparan sehingga nyerang Romawi pengen makan katanya. Itu tuduhannya. Padahal saat perang Tabuk itu Madinah justru kebalikannya lagi, panen-panennya kurma kan gitu ya. Tapi itu isu, dibuat isu seperti itu. Sehingga panglima perang ini ngomong sama Khalid, apa kunci kemenangan kali ini setelah mereka kalah? Apakah karena kalian semangat ingin merebut makanan-makanan di Syam? Kata Khalid, tidak. Khalid hanya mengatakan darahnya orang Syam lebih lezat katanya. Darahnya orang Syam lebih lezat. Kemudian Khalid mengatakan, demi Allah, kunci kemenangan itu cuma dua. Satu, karena kami datang dan kami cinta mati syahid. Yang kedua, karena kalian datang sementara kalian cinta itu untuk pulang hidup. Kami datang pengen mati, kalian datang pengen tetap hidup. Itulah kuncinya. Kata Khalid bin Walid, nahnu nuhibbul maut kama tuhibbul hayat. Karena kami cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Itu kunci kemenangan kami. Sampai dalam perang Mu'tah, Khalid itu serbannya jatuh. Kemudian untuk ngambil serbannya itu sampai harus menghadapi banyak musuh. Sampai sahabat mengatakan, ya Khalid, kau ini perang untuk serban, kau untuk Allah katanya. Kata Khalid, tidak, di serban itu ada rambut Nabi. Saya takut rambut itu dihinakan oleh orang-orang kafir itu. Karena jasad Rasul itu boleh untuk ditabaruki, boleh kita bertabaruk dengan jasad Rasul. Makanya Rasul kalau dicukur itu rebutan pada ngambil rambut bekas cukurannya. Kalau berwudu mau perang ambil bekas wudunya. Kalau meludah ditangkap ludahnya kemudian dibaluri di badannya. Kalau Rasul ngomong tidak ada yang berani melihat Nabi. Itu Rasul boleh. Apakah selain Rasul boleh? Ya, pemeset meludah ditangkap sama antum. Kemudian dioles ke wajah itu apa? Obat jerawat Ustaz. Wah, nggak bisa. Yang ada langsung hitam wajahnya. Ya. Jadi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Khalid bin Walid tabaruk dengan rambutnya Nabi. Ya. Intinya bahwa setelah kemudian para sahabat Nabi SAW dapat kemenangan, maka dengan kekalahan Romawi dari Islam, maka di sini nampak kuah daulah Islamiyah, nampak kekuatan daulah Islamiyah. Tidak bisa dianggap remeh. Ya, tidak bisa dianggap remeh. Yang kedua, tauhidul jaziratil Arab. Di sini ada penyatuan jazirah Arab menjadi Islam semuanya. Kan takut mau kufur. Romawi aja kalah, kok macam-macam pula kabilah kecil. Akhirnya makin bersatulah kabilah Arab ini. Dengan setelah perang Tabuk ini kan, kemudian juga hilangnya wibawa negara-negara adidaya. Dengan menangnya ini kan hilang wibawanya. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebelumnya di zaman Abu Bakar juga sudah mulai memerangi Romawi kan. Terjadi perang lagi tuh. Ya, di zaman Abu Bakar. Kemudian di zaman Umar, sampai akhirnya Imperium Romawi bahkan Persia jatuh ke tangan kaum muslimin.